Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas analgesik. Nah, tinjauan umum terlebih dahulu tentang analgesik dan rasa nyeri ya, karena kita tahu bahwasanya analgesik ini digunakan untuk mengatasi rasa nyeri. Rasa nyeri merupakan mekanisme pertahanan tubuh. Rasa nyeri timbul bila ada jaringan tubuh yang rusak, dan hal ini akan menyebabkan individu bereaksi dengan cara memindahkan stimulus nyeri. Nyeri merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh manusia yang dapat mengindikasikan bahwa seseorang mengalami masalah. Jadi kalau misalnya pusing ya, itu pasti ada masalah di dalam tubuh ya. Misalnya nyeri gigi, oh berarti ada kerusakan jaringan di bagian gigi. Nyeri adalah suatu yang abstrak yang ditimbulkan oleh adanya perasaan terluka pada diri seseorang, misalnya ada stimulus yang merusak jaringan tubuh, dan nyeri merupakan pola respon yang dilakukan seseorang untuk melindungi organisme dari kerusakan. Nyeri bersifat subjektif, makanya satu orang yang mempunyai tingkat nyeri yang sama dengan orang yang lain, penerimaannya itu berbeda-beda karena memang sifatnya sangat subjektif. Ambang seseorang merasakan nyeri sangat bervariasi. Nyeri dapat bersifat akut maupun kronis. Apa bedanya akut dengan kronis? Ya, ini kalian pelajari di pelajaran farmakologi. Ini adalah contoh pusing dan nyeri pinggang. Lalu kemudian kita membahas tentang analgesik atau analgetika. Analgetika adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif untuk mengurangi rasa nyeri atau meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Penggolongan analgesik ada dua, yaitu analgesik narkotik dan analgesik non-narkotik. Yang analgesik narkotik contohnya adalah morfin, meperidin, metadon, dan sebagainya. Analgesik non-narkotik itu ada analgesik antipiretik dan NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug. Nih, analgesik narkotik dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif ya. Sistem saraf pusat itu di di spinal cord. Mekanisme kerja analgesik dengan peningkatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak. Struktur yang memiliki peran penting dalam analgesik, contohnya adalah dalam morfin di sini ya, adalah struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Saya di sini tidak akan menjelaskan lagi apa itu cincin aromatik, apa itu ikatan van der Waals, karena ini seharusnya sudah kalian dapatkan di kimia dasar ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian masih belum jelas, kalian bisa cari-cari sendiri apa itu yang dimaksud cincin aromatik, bagaimana itu ikatan van der Waals, ikatan hidrogen, dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian tempat anionik yang berinteraksi dengan pusat muatan positif obat dan lubang yang sesuai dengan ikatan CH2-CH2 dari proyeksi cincin piperidin. Kita nanti lihat bagaimana cincin piperidin itu. Nah, di sini morfin dan turunannya ya, kalau kita ketahui bahwasannya morfin adalah analgesik narkotik. Morfin yang ditemukan yaitu permulaan pada abad tahun 19, diisolasi kemudian dikembangkan dan diuji struktur kimia maupun potensi analgesiknya. Terdapat 4 hal cara modifikasi morfin menjadi turunannya. Nah, penemuan hasil riset oleh ilmuwan Esleb dan Schaumann ya, senyawa analgesik turunan meperidin yang merupakan bagian struktur dari molekul morfin. Hasil riset Grew pada tahun 1946 yang menemukan sintesis golongan morfin yang bersifat analgesik. Nah, kalau kita pelajari, ini adalah struktur dasar morfin di mana di sini ada yang namanya atom C kuartener. Apa itu atom C kuartener? Atom C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Ini kan atom C kuartener, C-nya di sini, ini 4 gugus yang berbeda, 1, 2, 3, dan 4. Ya, lalu kemudian di sini ada gugus fenolik ya, gugus fenolik adalah gugus benzena yang terikat dengan OH atau hidroksil, lalu kemudian ini ada jembatan ether ya. Ini
Lalu kemudian di sini ada alkohol siklik ya. Loh Bu, ini bukan gugus fenolik ya? Bukan, ini alkohol siklik. Kenapa demikian? Karena ini ikatan rangkapnya hanya satu. Sementara kalau gugus fenolik itu ikatan rangkapnya ada 1, 2, dan 3. Lalu kemudian ini adalah gugus meperidin ya. Nih, kalau kita ngomongin tentang struktur dan aktivitas, berarti aktivitas itu dipengaruhi oleh struktur ya. Aktivitas bisa meningkat atau menurun tergantung strukturnya ya, tergantung pergantian gugus-gugus di dalam strukturnya. Contohnya adalah ya, kalau kita tahu bahwasanya kodein ini adalah turunan morfin. Pengubahan gugus fenol pada atom C nomor 3, atom C nomor 3 itu kan ini ya. Ini kan fenolik ya, menjadi metoksifenol, maka senyawa morfin ini berubah menjadi kodein. Aktivitasnya tinggal 15%. Jadi kalau kita berbicara tentang aktivitas obat, itu aktivitasnya haruslah 100%. Apabila dia menjadi 15% berarti dia menurun. Apabila dia menjadi 200% atau 500% dia meningkat berkali-kali lipat. Ya, begitu. Lalu kemudian bila metoksi diganti dengan etoksi ya, kalian harus tahu metoks itu bagaimana, etoks itu bagaimana ya, atau disebut dengan etil morfin, maka aktivitasnya juga tinggal 10% atau menurun. Kita lihat pergantian pada gugus nomor 6, ini ya, gugus hidroksil nomor 6 atau gugus alkoholik diubah menjadi etil ether ya, khasiatnya menjadi 5 kali lebih besar atau setara dengan 500% yang disebut dengan heterokodein. Bila gugus alkoholik diubah menjadi etoksi etil ether, khasiatnya akan 240%. Bila diubah menjadi asetil ester, nomor 3 ini ya, khasiatnya menjadi 420% atau kita sebut dengan heroin ya. Makanya kalau kalian tahu dulu itu ada penyeludupan morfin karena dia akan dirubah menjadi heroin ya. Jadi dia struktur utamanya adalah morfin, lalu kemudian ada pergantian gugus di gugus hidroksil ini, lalu kemudian diganti asetil ester, maka khasiatnya akan meningkat 4 kali lipat atau sekitar 420% yang disebut dengan heroin. Heroin ini kan obat-obatan terlarang ya. Itu. Lalu kemudian bila gugus hidroksil nomor 6 ini diubah menjadi keton ya, keton O gini ya. Maka dia akan berubah menjadi morfinon, aktivitasnya turun menjadi 37%. Dihidromorfinon mengubah OH jadi keton dan ikatan tak jenuh pada siklik jadi jenuh, aktivitasnya menjadi meningkat. Tadi perubahan menjadi keton, dia menurun, tapi ketika dihidromorfinon ya ada penambahan gugus OH maka dia akan meningkat menjadi 600%. Pengubahan jembatan ether menurunkan aktivitasnya. Pengubahan alisiklik tak jenuh menjadi jenuh berubah aktivitasnya menjadi 20%. Kalau kodein diubah menjadi dihidrokodein maka aktivitasnya menjadi 115%. Meningkat ya. Lalu kemudian di sini ada tersier amin hanya bila metil diganti dengan benzil ya, ini ya. Maka aktivitasnya jadi 1400%, jadi 14 kali lipat ya, jadi semakin tinggi. Tanpa adanya gugus benzil tak ada artinya. Substitusi pada inti dapat menaikkan aktivitas dari 33 sampai 600% tergantung substituennya atau apa sih yang menggantikan ya, atau substituen itu apa yang disubstitusikan, terutama pada atom C nomor 16 dan C nomor 14 ya. Sebenarnya kita tanya, Bu, kenapa sih kita belajar ini ya? Ini adalah sebagai dasar untuk perancangan obat. Kalian kan ini calon-calon apoteker, calon-calon farmasis ya, yang dimana tugas kita ini adalah merancang obat ya, agar obat itu bisa digunakan seefektif mungkin. Nah, dasar dari perancangan suatu obat agar dia bisa efektif itu dengan ini, mempelajari struktur obat tersebut ya, lalu kemudian diuji bagaimana aktivitas dari si obat tersebut ya. Yang kedua, ya kalau tadi morfin, sekarang metadon dan turunannya. Metadon ini sintetik ya.
Kalau tadi morfin itu dia diisolasi dari bahan alam. Nah, metadon ini adalah obat yang digunakan untuk terapi kecanduan morfin. Kalau kalian misalnya tahu orang kecanduan morfin itu terapinya menggunakan metadon. Bagaimana cara terapinya? Cara terapinya itu biasanya adalah kita minum metadon pada dosis yang sama dengan morfin, lalu kemudian lama-kelamaan itu dikurangi. Biasanya ini ada di rumah sakit atau bahkan puskesmas-puskesmas besar ya, ini ada terapi metadon ya. Jadi si pasien itu, orang kalau kecanduan obat-obat terlarang itu tidak bisa langsung dihentikan karena dia ada efek sakaunya ya kan. Jadi harus dikurangi dosisnya ya, dikurangi dosisnya sampai orang itu bisa tidak kecanduan lagi. Biasanya misalnya dosis awalnya 100 miligram ya, lalu kemudian satu gelas gitu ya. Metadon itu biasanya berwarna merah, lalu kemudian cairan berbentuk seperti sirup gitu diminum. Misalnya dosis metadonnya di satu gelas pada terapi minggu pertama itu 100 miligram, lalu kemudian minggu kedua diturunkan menjadi 50 miligram, diturunkan lagi sampai misalnya sampai habis. Ketika orangnya tidak menimbulkan efek yang berarti atau kecanduan, maka efek ketergantungan dari morfin itu sudah hilang. Nah, metadon ini ya rumusnya, strukturnya ada seperti ini ya. Ada atom C kuartener di sini, lalu kemudian ada atom C asimetris ya. Efek analgesiknya 2 kali morfin dan 10 kali meperidin. Pengganti morfin untuk pengobatan kecanduan morfin, kecenderungan kecanduan lebih rendah tapi toksisitasnya lebih besar. Jadi ini lebih berbahaya daripada morfin untuk toksisitasnya. Nah, ini kita lihat hubungan struktur dan aktivitas dari metadon. Kalau kita lihat metadon ini mempunyai atom kuartener ya, sama dengan morfin ya, yang mengikat. Makanya kenapa dia efektivitasnya atau aktivitasnya sama, hampir sama dengan morfin karena dia memiliki atom C kuartener. Ya. Metadon mempunyai atom asimetris sehingga mempunyai beberapa isomer levo. Isomer tuh ada 2, isomer dextro dan isomer levo. Nanti kalian harus belajar itu sendiri. Nah, metadon ini rumus strukturnya seperti ini ya. Lalu kemudian apabila ada pergantian gugus, misalnya ini ya, ikatannya dari yang semula di sini menjadi dipindah satu di sini ya, maka aktivitasnya hanya 0,65 atau 65%. Artinya menurun dari 100%. Apabila ini ikatan rantai sampingnya diganti siklik, maka dia akan berubah aktivitasnya 3 kali lipat ya, atau disebut dengan racemuramid ya. Fenadoxon ya, pergantian juga cincin siklik ya, aktivitasnya akan berubah 1,4 kali lipat. Begitu juga dengan alfa asetil metadol dan beta asetil metadol ya. Adanya pergantian gugus akan merubah aktivitas dari obat tersebut, mau yang rendah atau mau yang lebih tinggi ya. Selanjutnya yaitu analgesik non-narkotik. Analgesik non-narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat atau tengah-tengah ya. Juga sebagai antipiretik atau penurun panas dan anti radang. Mekanisme kerjanya analgesik dengan menghambat secara langsung dan selektif enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis prostaglandin yang mencegah sensitisasi reseptor rasa nyeri. Antipiretik dengan meningkatkan eliminasi panas, anti radang dengan menghambat biosintesis prostaglandin dan mekanisme lainnya ya. Ini semua mekanismenya kalian pelajari di farmakologi. Nah, ini penggolongan analgetik non narkotik, ada analgetik antipiretik, ada anti radang bukan steroid atau NSAID. Yang analgetik antipiretik ini ada turunan anilin dan para aminofenol. Contohnya adalah asetanilit dan fenacetin. Ada turunan 5-pirazolon, contohnya antipirin, metampiron atau yang kita sebut dengan antalgin biasanya. Lalu kemudian ada propifenazon. Yang NSAID ada turunan salisilat, ada turunan pirazolidindion, ada turunan N-aryl antranilat, lalu kemudian dan sebagainya ya. Contohnya adalah asam salisilat, salisilamid, asetosal ya, fenilbutazon dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah analgesik turunan salisilat ya. Turunan asam salisilat ini pasti gugusnya adalah karboksilat ya, asam karboksilat ya.
Ini dibedakan menjadi dua, ialah esterifikasi pada gugus karboksilat tipe 1. Senyawa tipe 1 biasanya untuk penghalang rasa sakit setempat atau counter iritan atau lokal, ya, efeknya lokal. Sediaan berbentuk lotion, salep maupun krim, contohnya adalah natrium salisilat, tiosalisilat, keduanya adalah obat luar. Kalau kalian misalnya lihat merek ya, misalnya Counterpain. Nah, itu kalian lihat isinya itu apa? Biasanya adalah natrium salisilat ya, karena biasanya dia digunakan sebagai analgesik lokal. Lalu kemudian ada kolin salisilat dan karbetil salisilat, campuran esterifikasi 1 dan 2 untuk mempermudah kelarutan dalam air, mudah diserap, lebih cepat mencapai aras dalam plasma dibanding asetosal. Nah, apa sih esterifikasi? Esterifikasi nanti kita pelajari, dia pergantian gugus karboksilat menjadi ester. Ya, nanti di praktikum juga akan ada ya, praktikum analisis kualitatif ya. Atau kimia analisis ya. Lalu kemudian nanti saya akan jelaskan di sini juga ada ya apa itu esterifikasi. Nah, turunan asam salisilat, hubungan struktur dan aktivitasnya ya. Secara anion, salisilat aktif sebagai anti radang. Gugus karboksilat penting untuk aktivitas dan letak gugus hidroksil harus berdekatan dengannya. Turunan halogen dapat meningkatkan aktivitas tapi toksisitasnya lebih besar. Halogen itu adalah golongan 7 ya. Golongan 7A contohnya adalah klor ya dan lain sebagainya. Adanya gugus amino pada posisi 4 akan menghilangkan aktivitas ya. Pemasukan gugus metil pada posisi 3 menyebabkan metabolisme atau hidrolisis gugus asetil menjadi lebih lambat. Adanya gugus aril yang hidrofob pada posisi 5 dapat meningkatkan aktivitas. Kita coba lihat, ini adalah struktur dari turunan dari asam salisilat ya. Ini ada OR1 dan R2 ya. Apabila R1 ini adalah H, lalu kemudian R2-nya adalah OH, maka dia asam salisilat. Apabila ditambahi dengan metil, maka R2-nya ini menjadi OCH3, maka dia menjadi metil salisilat. Nah, itulah penggantian OH menjadi metoksi atau OCH3, maka dia akan menjadi metil salisilat atau yang kita sebut dengan esterifikasi. Lalu kemudian apabila R2-nya dirubah menjadi NH2, maka dia akan berubah menjadi salisilamid. Apabila R1 dirubah menjadi COCH3 dan R2-nya OH, maka dia akan berubah menjadi asetosal ya. Jadi, Bu, kenapa sih kok asetosal, asam salisilat, metil salisilat ini mempunyai efektivitas analgesik yang hampir sama? Ya karena dia merupakan turunan dari asam salisilat ya. Begitu. Lalu kemudian ini ada turunan asam asetat, contohnya adalah indometazin. Indometazin atau indosin 1-P klorbenzoil 5-metoksi 2-metil indol 3 asam ya. Panjang banget ya, kita sebut dengan indometazin. Indometazin ini adalah struktur dasarnya seperti ini ya, di mana di sini adalah gugus asetat ya, karena dia turunan asam asetat. Nah, ada juga yang sulindak. Sulindak itu seperti ini ya, strukturnya. Pada sulindak ini apabila gugus ini dirubah, ini kan gugus aslinya ya, S, lalu kemudian cincin aromatik ini dan CH3 dan O. Apabila gugus ini dirubah, cincin aromatiknya dirubah menjadi O atau dirubah menjadi CH3, maka dia tidak akan aktif ya. Jadi harus yang mempengaruhi aktivitasnya adalah struktur gugus ininya. Oke. Lalu kemudian ini ada turunan asam antranilat ya. Contohnya adalah asam mefenamat. Ini yang sering kali kita minum ya ketika kita sakit gigi ya, atau rasa nyeri, misalnya nyeri haid dan lain sebagainya. Ini ada asam mefenamat. Asam mefenamat kita lihat bahwa struktur dasarnya adalah seperti ini ya. Apabila gugus CH3 di sini ya dan di sini nanti disubstitusi dengan klor ya, golongan halogen ya, senyawa halogen. Nah, dia maka akan berubah menjadi Na-meklofenamat, di mana aktivitasnya lebih kuat dibandingkan dengan asam mefenamat. Oke.
Nah, ini ya, asam mefenamat. Hubungan struktur dan aktivitasnya, cincin benzen yang terikat pada atom N, di sini ya, ini cincin benzenanya, memiliki substituen pada posisi 2, 3, dan 6. Ya, substituen adalah senyawa-senyawa yang disubstitusikan atau diikatkan. Dan ini akan meningkatkan aktivitas. Penggantian atom N ini dengan gugus O, S, dan CH2, maka akan menurunkan aktivitas. Selanjutnya yaitu turunan asam aril asetat, ya. Contohnya adalah ibuprofen. Hubungan struktur dan aktivitasnya, pemisahan dengan lebih dari satu atom C akan menurunkan aktivitas. Adanya gugus ametil, ini ya gugus ametil pada rantai samping asetat dapat meningkatkan aktivitas anti radang. Adanya asubstitusi, apabila dia disubstitusi menyebabkan senyawa bersifat optis aktif, ya. Nanti kalian cari apa itu senyawa optis aktif, dan terkadang isomer satu lebih aktif daripada isomer lainnya. Dalam hal ini adalah isomer S. Turunan ester dan amida memiliki aktivitas anti radang secara in vivo dihidrolisis menjadi bentuk asamnya. Sekian dari pembahasan aktivitas analgesik, hubungan struktur dan aktivitas analgesik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.